Komisi Pemilihan Umum digugat sebesar 70 triliun rupiah ke PN Jakpus karena menerima pendaftaran pasangan Prabowo Gibran untuk pencalonan Pilpres 2024. Sang penggugat, yakni seorang dosen Brian Demas, menilai KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, di mana seharusnya pasca putusan MK soal batas usia cawapres, KPU lebih dulu melaksanakan rapat dengar pendapat dengan DPR. Tapi yang terjadi malah Gibran langsung diterima begitu saja pendaftarannya oleh KPU. Nah guys, apakah gugatan ini bakal dikabulkan hakim? Tentu saja kalau dikabulkan bisa membuat geger Indonesia dan arahnya cenderung pada ketidakstabilan politik. Apalagi ternyata masih banyak gugatan dan uji materi soal pemilu yang mungkin saja bisa merubah-ubah cara main politik di tengah jalan. Kami bertanya, apa dasar hukum KPU pada saat menerima pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka? Hal tersebut dikarenakan Mas Gibran Raka Buming Raka usianya masih 36 tahun, sehingga tidak sesuai dengan PKPU pasal 13 ayat 1 huruf I, yaitu mensyaratkan usia calon wakil presiden, calon wakil presiden yaitu 40 tahun. Nah, maka kami menilai perbuatan yang dilakukan oleh KPU yang menerima pendaftaran tersebut itu merupakan perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Nah, maka kami dalam hal ini menggugat KPU melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kami selaku warga negara Indonesia. Dan dalam gugatan ini kami meminta KPU untuk dihukum. Salah satunya adalah dihukum untuk membayar kerugian material kepada kami, yaitu 70,5 triliun rupiah. Nah, itu tuntutan material kami. Nah, ini juga ada gugatan PMH Mas di Jakarta Pusat dari sekelompok aktivis HAM dan demokrasi, bahwasanya KPU bersalah, diugat sekitar 70 triliun mengenai hal ini. Bagaimana tanggapannya Mas? Kalau nanti sudah ada panggilan sidang, kita hadiri sidangnya. Sudah beberapa kali norma di Undang-Undang Pemilu itu judicial review. Seperti misalkan menteri itu kan pada awalnya, menteri dan pejabat setingkat menteri kalau mau dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden kan undang-undang harus mundur dari jabatan. Lalu di judicial review cukup mengajukan persetujuan dan izin kepada presiden. Dan itu juga nggak ada revisi seperti mantan terpidana yang harus masa jeda 5 tahun. Itu putusan mereka mengatakan begitu, dan tidak ada revisi undang-undang. Karena begitu diucapkan langsung berlaku. Jadi kalau misalkan penetapannya Mas Gibran sebagai peserta pemilu itu lebih dulu daripada PKPU ditetapkan ya Mas? Itu di penetapan peserta pemilu presiden wakil presiden itu nanti 13 November 2023. Ketua di antara gugatan dari para penggugat di Jakarta Pusat hari ini adalah Ketua KPU membatalkan pendaftaran Prabowo Gibran. Tanggapannya Pak? Saya belum tahu Mbak. Karena dianggap melawan hukum. Saya belum tahu. Nanti kalau ada panggilan dari peradilan, sidang itu kan kita pelajari dulu. Kita belum bisa komentar karena belum tahu. Langkah Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto bisa saja dijegal lewat hasil dan putusan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebelumnya melaporkan adanya pelanggaran etik dalam putusan MK yang membuat Gibran bisa maju jadi cawapres. Gayung bersambut, laporan Denny Indrayana direspons positif oleh MKMK. MKMK telah selesai melaksanakan sidang pendahuluan 9 hakim konstitusi yang digelar pada Senin 30 Oktober 2023 sore. Ketua MKMK Jimmy Asidiki menyebut ada 2 hal yang ia sampaikan dalam pertemuan tadi, mekanisme pemeriksaan dan jadwal sidang. Nantinya akan ada pemeriksaan bersama ke-9 hakim MK serta pemeriksaan individu. Saya menyampaikan mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Jadi sesudah bersembilan nanti ada pemeriksaan sendiri-sendiri biar mereka bebas untuk menyampaikan segala sesuatu yang mereka alami terkait dengan laporan itu.
Jimli juga menyebut ada permintaan dari pemohon agar putusan MK keluar sebelum tanggal 8 November 2023. Pasalnya, tanggal itu merupakan batas akhir perubahan nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Maka, Jimli memastikan kalau putusan akan keluar pada tanggal 7 Oktober 2023. Rencana tersebut sesuai dengan yang diinginkan Denny Indrayana, di mana putusan MK keluar sebelum pendaftaran KPU ditutup. Karena ada permintaan dari pemohon supaya keputusan kalau bisa sebelum tanggal 8. Nah, kan tanggal 8 itu kan kesempatan terakhir untuk perubahan paslon, kan begitu. Nah, kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu, maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7. Sebelumnya, pada Kamis 26 Oktober 2023, MK memutuskan sidang untuk mendengarkan keterangan sisi pelapor akan diselenggarakan secara terbuka. Sementara itu, sidang pemeriksaan para hakim konstitusi yang menjadi terlapor akan digelar secara tertutup sesuai peraturan MK nomor 2 tahun 2023. Adapun putusan etik yang dihasilkan nanti berpotensi membatalkan putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres. Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, menilai Gibran Rakabuming Raka sebagai seorang contoh anak muda yang tidak sabaran. Terlebih, Jarod pun merasa kecewa wali kota Solo ini menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi bakal calon wakil presidennya. Ungkapan kekecewaan Jarod ini disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh relawan Ganjar Center di Gedung CM, Jakarta Timur pada Senin 30 Oktober. Menurut Jarod, PDIP sudah selalu memberikan bekal atau menggembleng kadernya sedari awal. Ia juga mengungkapkan kader yang memiliki potensi kepemimpinan didukung menjadi pemimpin di tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. Dilansir dari Kompas.com, oleh sebab itu Jarod menilai Gibran merupakan contoh yang tidak bagus untuk anak-anak muda di Indonesia. Kemudian ia juga menerangkan bahwa seharusnya anak muda memiliki spirit berjuang, bertarung secara adil, kreatif, hingga mampu bekerja keras dan bukan malah sebaliknya. Terus terang saya curhatnya di sini. Saya kecewa sama Mas Gibran beberapa apa dia anak muda, tapi dia tidak punya kesempatan. Kita ini sebetulnya menggembleng seorang pemimpin itu dari awal. Oke, kita kasih kesempatan sebagai wali kota. Kalau bagus, misalnya ke provinsi. Yang diuji dulu. Provinsi bagus, yang lagi ke lagi. Tidak langsung potong kompas karena ada karpetnya, itu dia misalnya. Sehingga semuanya ditata. Ini contoh-contoh yang tidak bagus kalau saya untuk anak muda. Mohon maaf. Contoh tidak bagus. Anak muda itu pasti punya nilai apa spirit untuk berjuang. Untuk berjuang, untuk bertarung, untuk berimprovisasi, untuk berkreativitas, untuk bekerja keras. Ini spirit anak muda. Untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih bagus. Ini spirit anak muda. Bukan yang mengharapkan privilege, tidak mengharapkan apa ya. Karena itu tidak berproses dari bawah. Saya kasih contoh, Pak Jokowi termasuk kader yang berhasil. Berproses dari awal. Salah satu kader terbaik dari PDIP Perjuangan berproses dari awal, dari wali kota 2 periode betul. Kemudian jadi gubernur, ya, uji juga di situ. Ya, kemudian 2014 Jokowi 2014 itu ingat 2012 ketika beliau dicalonkan sebagai gubernur, saya ketemu di betul kan? Ketemu dia. Jadi yang mengajak, yang memenangkan Pak Jokowi di sini panglima perangnya di partai itu saya. Karena sebagai ketua DPD Perjuangan DKI Jakarta. Jadi saya tahu